Opung Luhut Binsar Panjaitan ini kulino nyimak channel ngompolnya Om Begawan nih. Lalu dia itu nyetatus di IG-nya itu, Instagram-nya itu menulis bahwa 5 tahun terakhir efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total 500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai pada yang berhak. Waduh. Wah, ini sebuah pengakuan yang wow banget loh ini dari seorang Opung Luhut Panjaitan. Nah ini Opung Luhut kok ya baru cerita sekarang, baru membuka kenyataan saat ini. Lepas menjabat sebagai Menko Marinvest sejak 2016 sampai 2024. Kenapa diem aja nggak mengungkapkan hal ini? Kan 5 tahun terakhir atau 2019 hingga 2024 Pak Luhut itu kan di lingkaran inti itu, ada di pemerintahan, dan bahkan ucapannya dituruti banyak menteri, bahkan presidennya. Masa sih sekelas jenderal bintang 3, politisi senior loh, pengusaha kakap loh, dan pengalamannya berbagai bidang, takut bicara sama presiden. Ini ada apa ini? Nah, ngeluhnya kok ya baru sekarang. Waktu jadi Menko kok ya diam saja. Ini kenapa Pak Opung Luhut ini? Masa sih nggak tahu tentang hal itu sejak lama? Baru sekarang baru diungkapkan ini. Rumangsa saya, rumangsa aku loh. Para pejabat kita itu kayak sudah tidak punya etika sama sekali. Hati nuraninya sudah beku. Dulu jadi pejabat, sekarang kritik kebijakan waktu dulu dia ada di pemerintahan juga. Loh, kalau kelasnya bukan ngompol, bisa tudingan kesalahan ada di Jokowi saja loh. Tapi Om Begawan harus bersikap adil. Apa narasi yang ada di medsosnya Pak Luhut itu sebagai upaya mendekat sama Presiden Prabowo. Bukankah setahu kita semua loh, sejak dari meniti karir di militer, keduanya kan sudah kenal dan bersama-sama di TNI Angkatan Darat. Ditambah jabatan yang diemban menteri beberapa presiden itu tidak hanya 1 tapi 2 jabatan sekaligus. Ngapain mesti nyari muka ke Pak Prabowo? Atau tulisan ini memang atas perintah presiden, buat menunjukkan kepala negara sebelumnya sejatinya bekerja tidak berdasarkan sesuatu yang semestinya. Ya mungkin, kan ini politik. Ini hanya perkiraan Om Begawan, analisis Om Begawan. Kok ada pejabat yang beginian baru berani ngomong sekarang. Tapi status yang ditulisnya itu menyebut jelas nominal 500 triliun, bila separuh artinya kan ada anggaran 250 triliun yang mengalir tidak sesuai, tidak pas tujuannya. Dari apa yang diungkapkan Opung Luhut ini? Oh, apa Pak Luhut diperintah presiden buat mendowngrade, melemahkan posisi politik Pak Jokowi saat ini? Karena itu kan kebijakan pemerintahan yang lalu itu. Kan kalau kita ingat, sudah ada 2 menteri lain yang bergerak melakukan hal yang sama. Mas AHY, Ketua Umum Demokrat, mengatakan HGB pagar laut terbit tahun 2023, era pemerintahan Jokowi. Ini langsung menunjuk ke Pak Jokowi bahwa ini kesalahan Pak Jokowi. Lalu Nusron Wahid terlihat getol itu membongkar pagar laut sama hilangnya hutan karena dikuasai pengusaha-pengusaha nakal. Nah ini gantian Opung Luhut ini. Lah Presiden Prabowo tak memerintahkan kader Gerindra atau menteri dari kepala Garuda ini buat ikut nyerang Jokowi. Kenapa? Lah bisakah itu upaya kamuflase? Atau mengurangi risiko atau mengantisipasi agar partai Gerindra tidak dihabisi sama Jokowi? Ya entahlah, masa bisa menghabisi Gerindra? Itu kalkulasi yang paling mungkin. Yang jadi landasan mengapa status medsos Opung terlihat sangat jelas, keras gitu. Nah, perkara lembaga Dewan Ekonomi Nasional yang dikendalikan sekarang sama gaji sebagai penasihat khusus presiden bidang digitalisasi dan teknologi pemerintah ikut terdampak loh pengetatan anggaran yang jadi penyebab kejengkelan ini. Mungkin loh, tapi saya kira enggak. Kita semua kan paham duitnya dia itu kan hura umum sekarang itu. Banyak itu. Masa nek mung katut dalam daftar kementerian lembaga yang anggarannya dipangkas
melu sambat, melu bengok-bengok ya saya kira enggak. Apa sih kepentingan Opung Luhut dengan menyebut 5 tahun terakhir, artinya pada waktu pemerintahan Jokowi, anggaran 500 triliun bansos hanya separuh yang berhak. Jangan buat rakyat penasaran loh Pak. Ini yang 250 triliun kemana ini? Ini harus diuncet ini, tahu, dikejar ini. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang sangat luar biasa. Ini disampaikan oleh Om Begawan. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita untuk menilai perjalanan politik yang ada di Indonesia saat-saat ini. Bagaimana seorang Opung Luhut membongkar sebuah tragedi-tragedi yang luar biasa yang dinilai dana APBN itu tidak jelas di masa kepemimpinan seorang Jokowi. Opung sama Mulyono sama-sama antara dalang dan wayang. Ya, komentar-komentar masyarakat tentunya sangat mewakili isi hati kita sebagai masyarakat Indonesia. Disampaikan di sini, Opung geger otak pas berkuasa jadi orang kepercayaan Mulyono anti kritik, orang yang jujur dimatikan jabatan dia aja numpung kok. Juga dibilang lagi di sini lah, ya, karena Opung Luhut kita gaya-gaya itulah. Jokowi sama Luhut satu perguruan mereka. Mereka kayaknya pancak silat dari Temzon ya. Keren kan? Cerita Luhut ini cerita sinetron. Ya, memang Luhut dulu membintangin beberapa sinetron. Juga si Jokowi pun bintang sinetronnya kan. Dibilang lagi di sini, munafik si Luhut. Dulu dia begitu loyal sama Jokowi, sekarang baru ngomong. Ya, orang-orang pengikut Jokowi banyakkan tidak tahu nama Jokowi sebenarnya. Ya, Jokowi itu presiden terkorup sedunia, mendapat rewards itu ranking 3. Jadi di tahun ini mungkin Jokowi berusaha untuk mendapatkan ranking 1. Ya, kita mendukung Jokowi supaya mendapatkan ranking 1 dan dijemput oleh KPK habis itu. Itu yang diinginkan kan? Udahlah. Pasti kalian juga mau seperti itu. Lebih baik bersaksilah di pengadilan atas dana besar itu. Buktikan kecurangan tersebut hingga semua menjadi terang benderang dan adil. Ya, adil-adil lah. Tidak ada lagi keadilan di negara kita ini. Ya, udah hancur-hancur semua aturan-aturan karena dimainin oleh para pejabat-pejabat yang ada. Ini komentar untuk Pak RT RW. Di daerah saya banyak yang kaya, tapi keluarga mereka dapat semua bantuan untuk kaya tidak mampu. Dari RT, dari RW saya pernah melihat mereka membawa bantuan untuk rakyat tak mampu ke keluarga mereka sendiri. Padahal keluarga mereka itu rumah mewah, banyak mobil, dan punya bangunan walet. Kami rakyat menengah cuman bisa nonton doang. Kasihan deh lo, gitu kan. Nah, ini komentar bahas LPG ini kan lagi viral pula di media sosial kita ini. Kemarin soal LPG 3 kilo dianggap salah sasaran, terus korbannya pengecer gas dan rakyat juga. Kini dana bansos separuh salah sasaran, pasti nanti korbannya rakyat lagi. Ya memang rakyat ya, nggak mungkin pejabat jadi korban. Rakyat terus lah yang jadi korbannya, karena rakyat memang didesain untuk jadi korban-korban masyarakat, korban PHP, korban mantan, semuanya lah menjadi korban itu. Ya, Opung berani ini bilang sekarang karena presidennya udah bukan Jokowi, baru garang pulanya kau. Padahal waktu masih Jokowi pintar ngejilat juga si Opung ini. Dulu Opung pasang badan waktu bagi sembako di istana itu kan.
Apa wong koyok gini bisa dipercaya? Ya semuanya lah, nggak aku percaya. Prabowo pun nggak percaya aku sama Prabowo itu, karena nggak aku kenal juga nya Prabowo. Disampaikan lagi di sini, adili Jokowi selain merusak demokrasi, hukum, dan reformasi, jual pagar laut ke oligarki. Ngakak pula aku. Untung aja masyarakat nggak dijualnya ya. Coba kan masyarakat dijual ke negara-negara lain, mau ngomong apanya kalian kan? Untung aja cuman laut mau dijual. Kalau masyarakat dijual, habislah kalian. Aku sih nggak mau. Hebat cuci tangan si Opung, tapi tak apa-apa. Yang penting Mulyono dan Tito hukum lah. Lah kenapa pula si Tito kan? Seberat-beratnya dan dimiskinkan, nggak mungkin lah. Yang kau pun komentar yang benar-benar lah. Masa mantan presiden dimiskinkan, sedangkan anaknya wakil presiden? Tidak mungkin. Benar-benar lah kamu komentar ini kan. Dari Lampro Petrus, tetap fokus tangkap dan adili Jokowi. Ini baru nih kan menteri-menterinya yang masih ada di pemerintahan Prabowo Subianto, Opung, LPB ini semuanya. Kalau rezim Jokowi banyak hutan-hutan di Indonesia, banyak maling lah kalian semua ya. Makan uang rakyat aja nya kalian, kerjaan kalian. Kalian cuma tahu duduk diam santai, tidak memikirkan masyarakat. Aku masyarakat juga lapar ini belum makan. Kalian tidak memikirkan itu. Oke lah, terserah kalian lah. Mau bawa negara ini kemana, terserah kalian. Asalkan jangan dijual masyarakat Indonesia, kasihan mereka. Ya, thank you lah ya.